Biblemu itu dikritis, Biblemu ini dikritis untuk mengatakan kepada kalian, Bible ini tidak ada loh mengatakan Yesus Tuhan. Lalu kenapa kau tuhankan? Kalau Al-Quran jelas, di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan anak orang Tuhan, maka tidak ada satupun orang Islam menuhankan anak orang. Tidak ada. Sementara di Biblemu, di sini dikatakan tidak ada anak orang manusia, tidak ada mana orang itu Tuhan. Lalu kenapa kalian tuhankan? Itu perbedaannya. Di Al-Quran semuanya patuh. Masya Allah ya, itu dahsyatnya Islam ya. Gak tahu lah tuh ya. Aku tidak tahu amalan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sehingga umatnya, kami umatnya Nabi Muhammad orang Islam ini patuh. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan jangan menuhankan anak manusia bukan Tuhan, tidak satupun orang Islam melakukannya. Tidak ada satupun orang Islam menuhankan anak manusia, anak orang, tidak ada satupun. Semuanya patuh menyembah pada Allah. Semuanya patuh. Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Semua patuh. Gak ada yang bertentangan. Sekalipun ada misalnya orang Islam itu kita beda mazhab, tapi Tuhannya tetap satu, yaitu Allah. Lalu bagaimana dengan Kristen? Ini Biblemu mengatakan bahwa Yesus itu utusan, tapi kalian oten-oten 90% mengatakan Yesus adalah Tuhan. Ya, kalian oten-oten 90% mengatakan Yesus adalah Tuhan. 10% mengakui baru Yesus itu utusan. Sementara Bible kalian mengatakan dia utusan loh. Nah, itulah kalian manusia, umat pembangkang. Kalian ini oten-oten umat pembangkang. Bible kalian tolak mentah-mentah. Silakan dibantah Bang Mantau. Baik. Saya punya tadi saya tanyakan itu bahwa kritisi misalnya tempat kejadian orang yang ada di situ. Kenapa kalau seandainya itu rasional, berarti setidaknya kan geografis orang yang ada di tempat dan sebagainya, itu menjadi rujukan yang utama untuk mengklaim bahwa cerita itu benar atau tidak. Kenapa tidak lakukan hal yang sama begitu? Karena kalau ini pembahasanmu Bang Mantau, pegangan, jangan sampai kena mental. Untuk cerita yang benar, ini ya fakta sejarah sampai hari ini. Kita ambil fakta sejarah ya, fakta bukti sampai sekarang. Diceritakan Rasulullah ya dimakamkan di Madinah, ya, di Masjid Nabawi. Ada itu. Rasulullah membangun sebuah masjid, nama masjidnya Nabawi, letaknya di Madinah. Ada itu, fakta itu. Silakan Anda pergi. Lalu bagaimana dengan Yesus? Yesus katanya disalib di Golgota, tapi nggak ada salibnya. Jangankan salibnya, kayunya pun nggak ada. Jangankan kayunya, pakunya pun nggak ada. Pergi ke Golgota sana, ada nggak salib? Ada nggak bekas penyaliban Yesus? Cari, ada nggak? Tapi ku kasih tahu lah Bang Mantau, mungkin ini ya, pada saat di Golgota itu ada banjir gede. Jadi salib itu jatuh, terhanyut, pindah ke Tarutung. Jadi salib itu Bang Mantau ada di Tarutung sekarang. Mungkin itu akibat banjir bandang yang ada di Yerusalem ya, yang ada di Golgota itu. Ya, jadi penyaliban atau bekas penyaliban pada masa Yesus udah nggak ada di situ, pindah ke Tarutung, pindah. Nah, udah itu fakta sejarah. Lebih kerennya lagi fakta sejarah. Al-Quran kami dari zaman Nabi Muhammad ya,
Dari zaman Nabi Muhammad sampai hari ini tidak berubah satu kata, satu huruf tidak berubah. Dari zaman Nabi Muhammad. Keren gak? Ini fakta yang paling keren. Dan lebih hebatnya, Al-Quran kami ini, apa yang dikatakannya itu semuanya patuh. Orang Islam harus mengimani atau menyembah Allah, Tuhan yang benar. Orang Islam harus mengimani Nabi Muhammad, utusan Rasul Allah. Nih, keren gak? Ini fakta sejarah. Dan perlu Anda ketahui, gara-gara Al-Quran ini banyak orang masuk Islam. Takbir, Allahu Akbar. Gara-gara Al-Quran ini banyak orang sadar dari kekafiran. Takbir, Allahu Akbar. Lalu bagaimana dengan Bible-mu? Ini dari zaman si Yohanes menulis, si Lukas menulis, si Petrus menulis. Berubah dia setiap tahun revisi. Contoh, Yohanes 13:13. Di original teks dikatakan Tuhan. Masuk ke revisi sini jadi Tuhan. Contoh, tadi Anda katakan itu kan, Lukas 2:11. Hari ini telah lahir Yesus Kristus. Di original teksnya Tuhan, berubah di sini jadi Tuhan. Dan ini fakta sejarahnya. Ada nggak fakta sejarahnya? Indonesia mayoritas Kristen? Ada nggak? Ada nggak fakta sejarahnya gara-gara ini Indonesia mayoritas Kristen? Ada nggak fakta sejarahnya gara-gara ini banyak manusia yang patuh? Enggak. Kalian membangkang terhadap Bible kalian sendiri. Bible kalian aja kalian bantah. Kalian manusia pembangkang nomor 1. Udah. Jadi kau jangan bahas sejarah, mantau. Banyak kau kena. Jangan kau bahas sejarah, jangan. Nah, silakan dibantah, mantau. Saya begini, terhadap misalnya orang yang ada di zaman itu tidak punya cerita di dalam Alkitab kami itu beda mungkin dengan apa yang ditulis dalam Al-Quran, misalnya kematian Yesus dan sebagainya. Terus dan dengar dulu, dan kelahiran Yesus yang pada saat itu Maria melahirkan anaknya sendiri, tetapi mungkin di kitab suci host beda ya dengan kami. Mungkin fakta-fakta itu. Yang kedua, kalau soal revisi ini saya baca di Google ini, Al-Quran dari Kementerian Agama itu direvisi tahun 1989, tahun 2002 dan 2019. Kira-kira itu bagaimana, host? Itu Anda membaca apa revisi? Tidak ada Al-Quran kami direvisi. Ada. Waktu itu pernah ada kesalahan. Tapi ditarik. Semuanya ditarik. Diulang lagi seperti semula. Ditarik. Pernah ada kesalahan, bukan direvisi. Ada kesalahan, bukan direvisi. Ada kesalahan, ditarik. Pencetakannya ditarik semua. Dan akhirnya dicetak kembali sebagaimana tertulis yang dimaksud daripada Rasulullah. Ini dengerin Pak, tadi Pak Manto mengenai kelahiran Yesus. Isi Bible tidak sama dengan isi kitab saya. Oh, jelas beda. Jelas beda. Di dalam Al-Quran kami tidak ada satupun nabi kami dihina. Tidak ada. Di dalam Al-Quran kami tidak menceritakan manusia perorangan. Gak ada. Contoh, ya. Aku jawab kelahiran Yesus dulu ya. Kelahiran Yesus, Maria melahirkan anaknya sendiri. Ya sama juga. Nabi Isa juga dilahirkan sama mamanya sendiri. Nggak mungkin Nabi Isa dilahirkan oleh Tuhan. Enggak. Nah, ada nggak kisah melahirkannya? Nah, justru ini kalian ini bertentangan. Justru di dalam Bible-mu, Maria melahirkan. Ya, Maria melahirkan. Tidak ada dijelaskan Maria melahirkan di mana.
Maria melahirkan lalu menaruh bayinya di palungan. Tapi kalau kalian bilang Maria melahirkan di kandang domba, kau cari ayat Maria melahirkan di kandang domba, sampai kiamat datang pun gak akan ketemu ayatnya. Sudah. Terus, apa sih perbedaan Al-Quran sama Bible? Al-Quran kami benar-benar dahsyat, isinya mantap, tidak satu pun ada ayat mengatakan Nabi kami dihinakan. Tidak seperti Bible Anda. Contoh, masa di Bible kalian bini orang digauli? Masa di dalam Bible kalian bini orang dihamilin? Jangankan Nabi, Tuhan kalian pun hina kali di Bible. Masa di dalam Bible kalian Tuhan kalian itu membalas perbuatan hambanya? Gak ada ajaran kasih di Tuhan kalian. Gak ada. Terus masa di Bible kalian itu Nabi tidur sama kedua putrinya sampai hamil? Wah, ngeri kali. Di Bible kalian itu Tuhan kalian itu seakan-akan produser sekaligus sutradara pornografi. Aku bacakan ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Pegangan. Beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya pada orang lain. Sebab kau melakukannya istri-istrimu akan tidur dengan orang lain. Sebab kau melakukannya secara tersembunyi, aku akan melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel. Oh mak, ngeri kali, Tuhan kau ngambil istri orang. Tuhan macam apa ini? Istri orang diambil lalu disuruh tidur dengan orang lain. Ngeri kali Tuhan kau, bah. Ini Tuhan kau sedang melakukan adegan sutradara sekaligus produser video porno. Coba, ngeri kali ayat ini. Ulangin lagi ya biar kalian dengar oten-oten di bawah. Di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai itu ada oten bilang aku bohong, makanya aku pakai telinga, korek kuping gua dulu. Udah aku bacakan lo ayatnya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu. Sebab kau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel. Ini Tuhan macam apa? Kok Tuhan kau sekali ngambil istri orang? Istri orang diambil, disuruh tidur dengan orang. Oh mak, ngeri juga kelakuan Tuhan, men. Silakan dibantah Bang Mantal. Baik, terima kasih host. Yang pertama bahwa saya meyakini bahwa Maria dia punya cerita tersendiri, yang bahwa dia lahir di Bethlehem di kandang domba. Beda dengan apa yang ditulis. Mana datanya Maria lahir di kandang domba? Maria melahirkan di kandang domba. Mana datanya? Ya, host juga dari tadi tuh. Aku tadi membawa data. Kau bilang nggak bawa data. Nabimu tidur bersama kedua putrinya. Dibilang ini di Kejadian 19. Kau baca dari 35 sampai 38, 31 sampai 38. Udah, Tuhanmu ngambil istri orang. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Dari tadi ku baca mande. Itu gak data yang ku bacakan itu. 2 Samuel 12 dari tadi ulang-ulang loh. Itu gak data. Bible-mu pun kok gak hafal. Nih, perjanjian lama, Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Joshua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Esther, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Samuel itu Samuel kitabmu loh. Masa kau nggak tahu Samuel? Samuel itu kitabmu. Silakan, di mana datanya? Maria melahirkan di kandang domba. Datanya sampai kiamat kedua kali pun gak akan ada data itu. Silakan, mana datanya? Iya. Saya pikir kita ini agak jangan terlalu semacam host lompat itu tidak tuh. Kita kasih setiap narasi itu kita
Artinya begini, host. Misalnya Maria kan menurut dia lahir dia melahirkan Yesus di kandang domba di Bethlehem. Terus Mana paman tahu Maria melahirkan di kandang domba itu datanya di mana? ya nanti saya sementara cari, nanti saya bacakan. Kedua, begini host, saya pikir juga kan kalau sebenarnya betul-betul ini kita kritis. Misalnya apa yang dilakukan Muhammad, dia ketemu dengan malaikat dan sebagainya, itu tidak ada saksi yang melihat itu di dalam juga. Jadi bagian-bagian itu yang saya pikir perlu ini dan begini. Oke. Begini, Maria yang punya anak pada Tuhan Yesus dan ada pengikut dia. Keterangan dari orang-orang pada saat itu jauh berapa abad kemudian baru dia menjelaskan lebih valid. Kira-kira apakah menurut host Tuhan pada saat di zaman Maria, Markus, Lukas dan Yohanes itu Tuhannya menipu, melakukan prank, dan dia jujur pada saat ini zaman Muhammad seperti begitu? Oke, aku jawab dulu. Tadi dia mengatakan, ya kan, sebagaimana Nabi Muhammad ketemu malaikat itu maksudnya itu di Gua Hiro ya, gak ada saksinya itu kan tadi kan, gak ada saksi. Kalau Anda mengatakan masalah saksi, aduh, kenapa kalau bahas saksinya? Tanya dulu, Bang Mantau, kalau boleh tahu anak siapa? Bang Manto anak siapa? Enggak, Bang Manto anak siapa? Ini bahas saksi. Bang Manto anak siapa? Anak mamanya Bang Manto? Iya, benar. Sama anak bapaknya? Iya, benar. Dari mana Bang Manto tahu? Emang Bang Manto menyaksikan bapak mama Bang Manto bercinta bikin Bang Manto? Dari mana Anda tahu kalau Anda anak bapak mamanya Anda? Bisa jadi Anda itu anak pungut, bisa jadi Anda itu anak adopsi, dari tong sampah diambil. Kenapa? Karena Anda tidak menyaksikan bapak mama Anda bercinta lagi bikin Anda. Ya kan? Coba, perlu dipertanyaan, coba tes darah dulu, tes DNA. Kau anak siapa? Coba tes DNA dulu ya. Emang kami percaya kau anak bapakmu, anak mamamu? Emang kau menyaksikan waktu bapakmu, mamamu lagi ajib. Emang kau menyaksikan? Kau menyaksikan bapak mamamu bercinta bikin kau? Kan gak kau saksikan kan? Nah, bisa jadi kau anak tukang sampah diadopsi. Bisa jadi kau anak pemulung diadopsi. Ya kan? Siapa yang percaya? Kami gak percaya kau anak bapak mamamu. Kayak mana kami percaya kau sendiri aja tidak menyaksikan? Yang pertama, tes COVID pula, tes DNA weh. Yang kedua, pada saat si Gabriel, banyak ini kok kena banyak kan? Yang ini aja nanti yang ini aja. Yang ini sebelum itu ya ini. Yohanes 17:8 ya, inilah hidup kekaisaran. Segala firman yang kau sampaikan padaku telah aku sampaikan. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya dan mereka tahu betul bahwa aku datang kepadamu. Ini Yesus menyampaikan firman. Siapa saksinya pada saat Yesus mendapatkan firman? Siapa saksinya? Pada saat Yesus menyampaikan firman, dia itu dapat firman dari Bapa. Siapa yang menyaksikan? Bisa jadi itu karangan Yesus sendiri. Bisa jadi itu akal-akalan Yesus sendiri. Kan gak ada yang menyaksikan. Tuh, ini yang terakhir. Pegangan. Pada saat si Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, "Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesua." Pertanyaannya,
Siapa yang percaya, siapa yang menyaksikan pada saat Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia akan mengandung? Siapa yang menyaksikan? Bisa jadi yang dikandung Maria anak Gabriel, bisa jadi yang dikandung Maria anak Yusuf, bisa jadi yang dikandung Maria anak Harom. Karena tidak ada yang menyaksikan pada saat Gabriel datang menyampaikan firman, gak ada yang menyaksikan. Itu anak yang dikandung Maria itu kok bisa kalian tuhankan, sementara tidak ada yang menyaksikan bahwa itu dikandung oleh daripada Roh Kudus. Roh Kudus katanya kan di dalam kandungan Maria. Siapa yang percaya? Siapa yang menyaksikan? Orang kami gak menyaksikan, engkau menyaksikan, kan gak ada saksi kan? Makanya kau jangan bahas saksi. Ya, Bang Mantau, saranku tes DNA nanti abangnya. Curiga aku kau bukan anak bapak mamamu, karena kau kan gak menyaksikannya kan. Silakan dibantah, Bang Mantau. Baik, saya pikir hal yang sama juga kalau host begitu ya. Host juga nanti tes DNA atau jangan sampai host juga bukan anak bapak mama. Karena begini, setiap kita lahir pasti ada orang yang menyaksikan, ada orang di lingkungan sekitar dan seterusnya. Dan dalam kehidupan ini kan semua yang kita lakukan orang tua itu menjadi cerita di lingkungan masyarakat yang ada pada saat itu. Jadi saya agak ragu dengan cerita orang yang tidak ada di tempat, tetapi dia lebih tahu gitu. Dan saya belum melihat apa yang host jawab, bahwa apakah Tuhan bisa jujur di abad kelima daripada abad pertama di orang-orang yang menyaksikan kelahiran tentang Yesus itu sendiri maupun dia mati itu. Yang kedua, saya dari apa yang host sampaikan untuk Samuel tadi itu di Samuel 12 ayat 8 ya. Samuel 12 nomor 11 sampai 12, nomor 11 sampai 12. Mana ada aku bilang 8. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Itu tadi Anda bilang Tuhan itu apa? Abad pertama, abad kelima. Emang yang di abad pertama siapa? Abad pertama kan Yesus, tapi ada cerita kitab yang datang menjelaskan abad pertama di abad kelima tuh. Bibel kau ditulis kapan, Longor? Emang kau kira Bibel ini ditulis di abad pertama? Ini ditulis jauh setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Sementara Al-Quran kami ditulis pada zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya masih ada. Onde mande. Al-Quran ditulis itu Nabi Muhammad masih ada. Masih ada Nabi Muhammad. Sementara Bible kau ditulis jauh setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Dan ini Bible, kalau kita ngambil dari sejarahnya, ini bukan perkataan Yesus. Ini karangan Yohanes, karangan Lukas, karangan Markus. Kalau kau mengatakan Kristen di abad pertama atau ada Yesus di abad pertama, sebutkan satu nabi di abad pertama agama Kristen. Sebutkan satu nabi yang menyembah Yesus. Kalau ada, masuk Kristen aku sekarang. Ya, jangan bangga kalian. Jangan kalian bangga di abad pertama. Ini tidak ada di abad pertama. Ini jauh tertulis, jauh ditulis setelah Yesus terangkat ke langit ratusan tahun lamanya. Karangan Yohanes. Sudah, sementara Nabi Muhammad masih ada orangnya. Al-Quran itu ada. Ya, Bang Mantau, belajar lagi. Kalau kau mau mentokkan kami, atau kalau kau mau ngejebak, kau pelajarin dulu kapan ada Bible, kapan ada Al-Quran. Makanya di sini tidak ada dikatakan bahwa Bible ini langsung ditulis dari Yesus, atau langsung ini ditulis ya dari Yesus, atau langsung Yesus yang mengatakannya. Gak ada. Ini karangan Lukas, Yohanes. Sementara Al-Quran jelas Allah menurunkannya melalui Jibril, diturunkan untuk Nabi Muhammad, dicatat oleh para sahabat.
Nah, dan zaman itu Nabi Muhammad masih ada, makanya orang Islam percaya. Karena ada orangnya. Sementara ini bagaimana mungkin kita percaya ini ditulis atau ini dikarang oleh Yesus sendiri, sementara ini ditulis ratusan tahun lamanya Yesus terangkat ke langit. Emang ingat? Masih ingat lagi perkataan Yesus? Masih ingat? Nah, kalaulah dikatakan ini adalah perkataan Yesus, sebutkan di mana tertulis sejarah yang mengatakan Yesus pernah dikatakan gila sesuai dalam Bible-mu, Markus 3:21. Bible-mu mengatakan Yesus gila. Pernah gak zaman sejarah dulu Yesus dikatakan gila? Ini karangan, bahkan karangan ini ini berkontradiksi. Yohanes ke Yohanes aja kontradiksi. Ya. Jadi jangan sosokan kalian mengatakan Yesus di abad pertama. Kok kira Kristen di abad pertama? Ya. Kristen itu adanya, apalagi Protestantan ya. Maksudku Protestan, maaf ya, Protestan. Protestan. Aku kadang-kadang lata, Protestan bukan Protestan. Ya. Bible kalian, Bible lagi. Kristen, Protestan ada di abad 17, 16, 17. Dan mantap kok Protestan kan? Maksudku Protestan mantap Protestan kan? Nah, justru dipertanyakan, Anda Protestan, sementara Protestan itu diturunkan atau dibawa oleh Martin Luther di zaman abad 16. Nah, di abad 16 nih Martin Luther membawakan Protestan. Nah, pertanyaannya Bang Manto, kok percaya kok sama si Martin Luther? Kok percaya kok sama si Martin Luther? Sebenarnya Tuhanmu Martin Luther apa Yesus? Sebenarnya Tuhanmu siapa? Martin Luther apa Yesus? Silakan dibantah Pak Mantau. Ya, baik. Saya dari beberapa disampaikan tadi bahwa saya lebih menekankan pada orang yang ada pada zaman Yesus pada saat itu. Saya tidak mengatakan bahwa ditulis ya cerita orang di zaman itu. Orang-orang yang bercerita dan kitab-kitab penulisan kitab sebelum Alkitab yang sekarang ini itu kan ada di sekitar tahun 90-an. Ini menurut Google ini sekitar tahun 50. Menurut Google. Ya, sekitar 15 sampai 20 tahun setelah penyaliban Yesus. Artinya bahwa orang-orang yang waktu itu bersama dengan Yesus, baik mamanya maupun pengikut-pengikut itu masih hidup. Jadi sangat rasional kalau kita pakai logika seperti yang tadi. Artinya bahwa ada orang di sekeliling yang menyaksikan itu. Beda dengan orang yang dia terima wahyu tanpa ada yang menyaksikan itu. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang menyaksikan? Ada orang yang menyaksikan. Siapa yang menyaksikan Gabriel datang menyampaikan firman? Siapa yang menyaksikan? Bahwa si Maria mengandung seorang anak. Siapa yang menyaksikan? Gembala kan Maria juga. Di mana datanya? Gembala menyaksikan Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia mengandung seorang anak. Di mana datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Gembala menyaksikan kedatangan Gabriel. Di mana datanya? Iya, sabar ya, saya cari ya. Sabar. Aku harus sabar. Sadar. Seharusnya kalian sadar. Anak manusia itu adalah utusan. Kita bisa jauh darimu, asik. Ya, sambil menunggu Pak Mantau, kunaikkanlah dulu saudara-saudara imanmu. Yeremia, Ratapan, Jekiel, Daniel, Hosea,
Joel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Naum, Habakuk, Jepaya, Hagai, Zakaria, Meleaki. Ya, silakan Bang Manto cari dulu datanya Pak Mantonya. Di Kita Lukas 2 ayat ya 8 sebentar. sampai 20. Berapa tuh? Berapa Pak Manto? 2 ayat 8 sampai 20. Nah, Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Lukas 2 nomor 8 sampai 20, silakan bacakan. Silakan bacakan. Lukas 2 katanya nomor 8. Aku pikir nomor 8 sampai 10, rupanya sampai 20. Silakan dibaca, kami dengarkan. Baca yang kuat ya Pak Mantau. Ya. Bentar ya, Bu. Ya. Baca Pak, jangan baca dalam hati, kami gak dengar. Jangan Pak Manto berfirman dalam hati, manalah kami dengar. Pak Manto, Uma, dalam hati dia berfirman, weh, Uma. Pak Manto. Iya, iya. Sebentar, Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Oh, Lukas 2 nomor 10 sampai 11. Silakan. Ini kata malaikat bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk tentang hari ini telah lahir bagimu yaitu Tuhan di kota Daud. Ayat berikutnya di ayat 2 ayat 16 itu bahwa para gembala itu langsung pergi ke Bethlehem. Para gembala pergi ke Bethlehem. Yang saya tanya, siapa saksi pada saat menyampaikan firman? Gabriel menyampaikan firman. Saya gak nanya gembala. Gembala pergi ke Bethlehem itu setelah Gabriel datang. Onde mande. Gak ada gembala menyaksikan kedatangan Gabriel itu, gak ada. Mana datanya? Gembala pergi. Pak, itu setelah kedatangan daripada Gabriel. Namanya juga ada ayat 16. Iya. Yang saya tanya nih, pada saat di Gabriel datang nih menyampaikan firman kepada Maria, nah siapa saksinya? Maria sendiri melihat itu. Ya kalau begitu Nabi Muhammad juga melihat itu, melihat malaikat. Kalau begitu, kalau itu jawaban Anda, Nabi Muhammad juga melihat malaikat, bahkan mendengarkan malaikat berbicara. Beda. Kalau itu jawaban Anda. Beda. Karena dalam kehidupan Yesus. Kok beda pula katanya beda? Beda. Karena setelah Yesus lahir dan sampai besar, itu orang-orang yang bersama dengan Yesus juga melihat hal-hal rohani, dalam hal ini malaikat. Pada saat Nabi Muhammad menyampaikan firman juga pada saat Nabi Muhammad ketemu dengan malaikat Jibril, itu juga terjadi hal-hal rohani terjadi. Kalau itu jawabannya, itu terjadi. Dan pada saat Nabi Muhammad itu dapat namanya firman dari malaikat, itu dia sampai demam, meriang dia, sampai ditemenin sama istrinya, dipeluk sama istrinya. Dan lebih hebatnya, langsung istrinya langsung bersahadat. Udah, orang pertama kali bersahadat ya istrinya Nabi Muhammad, Siti Khadijah. Udah. Kalau Anda mau bawa kayak gitu, kita kan saksi. Pada saat Yesus lahir, orang-orang ada hal-hal rohani. Ya pada saat Nabi Muhammad juga dapat firman, hal-hal rohani juga terjadi. Beda. Kagak nyambung, ditanya apa, jawabnya apa. Karena setelah Yesus lahir, itu malaikat bercerita kepada pengikut Yesus. Pembuktiannya gini aja. Anda itu kan gayel. Sebutkan pada saat zaman Yesus dikatakan Tuhan, ada berapa orang masuk Kristen? Itu aja. Itu untuk membuktikannya. Berapa orang masuk Kristen? Ada berapa orang masuk Kristen? Sebutkan. Di zaman Nabi Muhammad, ya, Umar bin Khattab pembenci Islam. Di zaman Nabi Muhammad, Umar bin Khattab membenci Rasulullah. Tapi begitu dia mendengarkan ayat yang dibacakan
dia akhirnya masuk Islam dan disebut singa Allah. Umar bin Khattab dikatakan singa Allah. Kenapa? Karena dia dulu membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membenci Al-Quran. Tapi begitu dia masuk Islam, berani kalian menyinggung Nabi Muhammad, berani kalian menghina Allah, berani kalian menghina Al-Quran, maka Umar bin Khattab akan mengangkat pedangnya. Keren gak? Nah, itu aja pembuktian. Kalau betul Yesus adalah Tuhan, sebutkan berapa orang dulu di zaman Yesus masuk Kristen. Sebutkan. Aku bisa jelaskan. Di zaman Nabi Muhammad banyak orang masuk Islam, dan yang paling utama dan yang terutama yang masuk Islam adalah istrinya Siti Khadijah. Silakan. Nah, sebutkan data di mana tertulis Kristen, banyak orang masuk Kristen di zaman Yesus. Sebutkan. Pada saat orang-orang di zaman Yesus itu Data dulu, data. Sebutkan data di mana data mengatakan bahwa di zaman Yesus banyak orang masuk Kristen. Sebutkan data itu aja, biar clear. Anda dari tadi gini-gini kan ngeyelnya luar biasa. Udah, sebutkan satu data. Kalau di zaman Nabi Muhammad, dia nabi loh, nabi. Bagaimana orang bisa percaya bahwa yang bertemu dengan Nabi Muhammad adalah malaikat? Banyak yang percaya, dan pembuktiannya banyak orang masuk Islam di zaman Nabi Muhammad. Sekarang sebutkan, kalau memang zaman itu banyak orang percaya Yesus Tuhan, sebutkan berapa orang masuk Kristen di zaman itu. Silakan dibantah. Data. Saya main data. Sebutkan datanya. Bunda juga dari tadi tidak tunjukkan data, tapi sok-sok ini. Kalau pertanyaan, Dari tadi katanya aku gak nunjukkan data. Sebutkan data, di mana data, berapa orang? Sebutkan siapa yang masuk Kristen pada zaman Yesus. Siapa? Sebutkan. sabar ya. Hah? Kalau di zaman Islam, Siti Khadijah, terus Umar bin Khattab, bahkan Bilal juga banyak, dan Anda pasti mendengarkan kisah itu. Sekarang siapa orang masuk Kristen zaman ini? Sebutkan satu nama. Siapa? Siapa? Hei, sebutkan satu nama di zaman Yesus masuk Kristen. Sebutkan satu nama. Gini Bunda, Kristen itu artinya Gini Bunda, sebutkan satu nama, gak usah gini-gini, gak usah. Sebutkan satu nama di zaman Yesus orang masuk Kristen, sebutkan. Iya, Kristen itu artinya pengikut Yesus. Aku nggak nanya Kristen pengikut, sebutkan satu nama yang percaya waktu Yesus adalah Tuhan. Sebutkan satu nama yang masuk Kristen, sebutkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan 70 murid. Mana datanya Markus masuk Kristen? Mana datanya? Mereka mengikut Yesus. Arti Kristen itu mengikut. Arti Kristen itu, dan perlu Bunda tahu bahwa Yesus saya dia tidak. Di mana datanya dikatakan Yesus arti daripada Kristen, pengikut Yesus, pengikut Kristus? Di mana? Si Markus, si Lukas, si Yohanes, di mana mereka mengatakan bahwa arti daripada pengikut Kristus itu artinya adalah Kristen? Di mana? Sementara arti Kristen adalah pengikut Kristus itu tidak ada di zaman Yohanes, Lukas, Markus, gak ada. Itu di Paulus. Paulus lah yang pertama kali menyebutkan di Antioquia bahwa pengikut Kristen adalah pengikut Kristus. Itu Paulus, bukan Markus, bukan Lukas, bukan Yohanes. Udah Bible kau bantah, kau tipu lagi orang. Mana? Di mana Yohanes mengatakan? Di mana Yohanes, Lukas, Markus mengatakan bahwa arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus? Mana? Mana datanya? Mana datanya? Begini, pengikut Kristus pada saat Gini. Kristen. Oh, gini. Mana datanya? Markus, Lukas, Yohanes. Yang di mana mereka mengatakan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus? Mana datanya? Mana? Data mana data? Lukas, Yohanes, Markus, mana datanya? Gini. Mana datanya? Mana? Di mana datanya? Markus, Lukas, Yohanes yang mengatakan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Datanya di mana?
Dari tadi dikenakan ke sini, ngeles dikenakan ke sini, Bible-nya pun dibantah terus. Apa yang misalnya Nggak usah misalnya dia data-data di mana datanya. Host dari tadi sampaikan pernyataan juga banyak. Saya dari tadi ngomong pakai data, sekarang minta datanya. Di mana ada satu pun gak ada bawa data loh. Saya minta di mana datanya. Markus, Lukas, Yohanes mengatakan arti daripada Kristen adalah pengikut Kristus. Di mana datanya? Perkataan Markus, Lukas, Yohanes, mana.